Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat metode statistika. Pada pertemuan keempat ini kita mempelajari tentang konsep peluang atau probability concept. Dalam konsep peluang nanti kita akan belajar mulai dari ruang contoh dan kejadian. Kenapa ruang contoh dan kejadian? Jadi dalam suatu ilmu statistika, ketika kita ingin memperkirakan suatu hasil, apakah itu contohnya yang pernah teman-teman lakukan ketika ingin tahu produksi jagung, kita menanam jagung satu petakan, kemudian kita ambil tanaman contoh yang mewakili satu petakan itu. 10 tanaman contoh, setiap minggu kita amati pertumbuhannya, kemudian ketika panen kita timbang bobot tongkol dan berangkasan, kemudian kita konversikan dengan satu petakan. Nah, fungsi ruang contoh ini artinya harus mewakili lahan, mewakili tanaman dari satu petakan lahan tadi. Dalam pengambilan ruang contoh harus dilakukan secara acak. Tidak bisa ya kita memilih tanaman-tanaman yang besar saja nih jadiin tanaman contoh, atau tanaman yang kecil-kecil supaya cepat pengamatannya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Kita harus mengambil secara acak dan mewakili satu petakan. Nah, fenomena acak tadi artinya bersifat tidak pasti. Tapi fenomena acak sering mengikuti suatu pola tertentu. Keteraturan acak pengambilan contoh tadi dalam jangka panjangnya, bisa kita dekati dengan konsep matematika. Nah, studi matematika tentang keacakan ini yang dimaksud dengan teori peluang. Jadi peluang merupakan suatu bentuk matematika dari suatu sifat acak dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, dalam suatu percobaan statistika ada dua tipe percobaan, secara deterministik dan probabilistik. Deterministik artinya suatu percobaan yang menghasilkan output yang sama. Bagi contoh, ada beberapa anak yang menunggu bis. Nah, outputnya artinya kedua anak tersebut nanti akan naik bis ketika bisnya datang. Nah, kemudian yang percobaan yang kedua probabilistik, atau hasil dari percobaan bisa sembarang kemungkinan hasil yang ada. Nah, kemungkinan apa yang ada dari kedua anak yang menunggu bis ini, yaitu kemungkinan lama menunggu sampai bis datang. Kita tidak tahu ya, setiap harinya anak tersebut berangkat sekolah, kemudian menunggu bis di tempat yang sama. Tapi lamanya menunggu bis datang setiap hari itu banyak kemungkinan yang ada, atau bisa berbeda-beda setiap harinya. Kemudian bagaimana cara menghitung banyaknya kemungkinan? Nah, waktu SMA teman-teman pernah belajar tentang kombinasi, permutasi, penggandaan. Nah, ini akan kita gunakan kembali untuk menghitung peluang. Nah, dari penggandaan, kombinasi, dan permutasi nanti kita hitung peluang kejadian dari suatu percobaan. Nah, masuk ke ruang contoh. Apa itu ruang contoh? Yaitu suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Notasinya adalah S atau semesta. Kemudian ada anggota semesta E1, E2 hingga EN. Kemudian N adalah banyaknya hasil. N ini bisa terhingga ataupun tidak terhingga sebagai bagian dari ruang contoh. Kita lihat percobaan yang pertama. Ada pelemparan sebutir dadu yang seimbang. Nah, dadu ada 6 sisi bagian, yaitu titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka semesta atau anggota dari ruang contoh sebutir dadu tadi yang dilempar adalah munculnya dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian percobaan yang kedua, pelemparan koin seimbang. Ketika kita lempar, kemungkinan yang muncul adalah sisi gambar, sisi gambar
dan satu lagi sisi angka. Di sini ada tulisan 1 cent. Kemudian kalau jenis kelamin, apa ruang contohnya? Yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya pelemparan 2 keping koin yang seimbang. Maka kemungkinan yang muncul nantinya adalah gambar-gambar, gambar dan angka, angka dan gambar, serta gambar dan gambar. Nah, ruang kejadian. Ruang kejadian adalah anak gugus dari ruang contoh. Biasanya memiliki karakteristik tertentu. Kemudian dinotasikan dengan huruf kapital A, B, dan seterusnya. Contoh pertama, ada percobaan pelemparan 2 koin seimbang. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa kejadian munculnya sisi angka. Tadi ya, ketika kita melempar 2 koin seimbang, semesta dari pelemparan 2 koin seimbang itu kan gambar angka, angka gambar, angka-angka, dan gambar-gambar. Tapi yang ditanyakan hanya kejadian munculnya sisi angka. Maka hanya ada 3, yaitu gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Yang satu lagi, gambar-gambar tidak masuk karena yang diminta hanya kejadian munculnya sisi angka. Yang kedua, percobaan pelemparan 2 dadu sisi 6. Yang diminta hanyalah kejadian munculnya sisi ganjil pada dadu 1. Jadi, dadu 1 yang kita hitung di sini dalam kejadian hanya yang ganjil. Ganjil pada dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ganjil adalah 1.1, titik 3, dan titik 5. Untuk dadu yang kedua tidak ada persyaratan, artinya boleh ganjil, boleh genap. Maka kombinasinya kan 11, 31, 51, 12, 32, 52, 13, 33, 53, dan seterusnya sampai terakhir 56. Nah, artinya ada berapa jumlah kejadiannya? 6 dikali 6 ada 36 kejadian, di mana sisi ganjil pada dadu 1. Untuk dadu yang kedua tidak ada persyaratan. Setelah kita memahami ruang contoh dan ruang kejadian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung banyaknya ruang contoh dan kejadian? Cara menghitungnya nanti kita akan manfaatkan penggandaan, permutasi, dan kombinasi. Tapi sebelumnya kita ingat kembali apa itu faktorial. Karena pada saat menghitung permutasi dan kombinasi nanti kita akan menggunakan cara faktorial. Nah, kita ingat lagi ya. Jadi jika n adalah bilangan bulat positif, maka n faktorial sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 hingga seterusnya. Jadi n faktorial sama dengan n dalam kurung n min 1 faktorial. Tapi ada kasus khusus di mana 0 faktorial itu sama dengan 1. Sebagai contoh ya, 4 faktorial artinya adalah 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Sehingga hasilnya 24. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sama dengan 5 kali 4 faktorial sama dengan 120. Dan seterusnya bisa coba dihitung sendiri. Bagaimana menghitung penggandaan? Jadi penggandaan dapat digunakan jika setiap kemungkinan dibentuk dari komponen-komponen yang saling bebas. Artinya jumlah dari semesta sama dengan N1 kali N2 dan seterusnya kali NI. Contohnya kita melempar 3 buah mata uang. Artinya saling bebas ya, 3 mata uang tadi kita lempar. Maka jumlah dari penggandaannya adalah karena mata uang ada sisi angka dan gambar hanya ada 2 sisi, maka 2 kali 2 kali 2. Kenapa 3 kali? Karena ada 3 mata uang. Hasilnya menjadi 8. Kemudian contoh kedua, kita melempar 2 buah dadu. Dadu punya 6 sisi. Karena kita melempar 2 kali, maka 6 kali 6 sama dengan 36. Kita masuk ke permutasi. Apa itu permutasi?
Permutasi merupakan kejadian di mana susunan objek yang dipilih diperhatikan. Contohnya, kita memilih suatu kepengurusan, di mana A terpilih menempati posisi ketua. Pasti akan berbeda maknanya jika si A terpilih menempati posisi wakil ketua. Jadi, susunan objek diperhatikan di permutasi ini. Contoh hitungannya, ini ada 5 kandidat. Nanti akan dipilih ketua, wakil ketua, dan bendahara. Bagaimana cara menghitungnya dengan permutasi? Nah, jadi permutasinya ada 5 orang yang akan menempati ketua 1, wakil ketua 1, dan bendahara 1, totalnya 3. Maka permutasi tingkat 3 dari 5 objek. Kita hitung 5 P 5 3. Maka cara hitungnya adalah PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Pada contoh ini N-nya adalah 5, kemudian R-nya adalah 3. Maka kita masukkan ke rumus 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 60. Jadi ada 60 kemungkinan pembentukan pengurus dari 5 kandidat tersebut. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi merupakan kejadian di mana susunan objek yang terpilih tidak diperhatikan. Jadi berbeda dengan permutasi. Sebagai contoh, kita memilih sejumlah orang untuk duduk di kursi, tapi kita tidak melihat susunan tempat duduk tersebut. Ini hitung dengan kombinasi. Nah, contoh hitungan, ada 5 orang, akan dipilih 3 orang untuk masuk ke dalam tim cepat tepat. Jadi tanpa kita melihat posisi ya, apakah di tengah, di pinggir untuk tim cepat tepat nanti. Maka kombinasi dari 3 orang yang dipilih total 5 orang, rumusnya yaitu CNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Dari contoh di atas, N-nya adalah 5, R-nya 3. Maka masukkan rumus menjadi 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10. Jadi total kombinasi dari 5 orang yang akan dipilih mewakili tim cepat tepat ada 10 kombinasi. Contoh hitungan kedua, di sini ada suatu kepengurusan 5 orang laki-laki dan 4 perempuan. Nah, nantinya akan dipilih satu tim yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk mewakili. Maka berapa susunan tim yang mungkin terbentuk? Ini kita menggunakan kombinasi. Ya, susunan laki-laki perempuannya diacak tidak apa-apa, tapi yang diminta dari 5 laki-laki perwakilannya 2, dari 4 perempuan perwakilannya 1. Maka kita hitung kombinasi dari 5 faktorial dipilih 2 ya. Jadi N-nya 5, R-nya 2 untuk laki-laki, untuk perempuan N-nya 4, R-nya 1. Di sini 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian hasilnya nanti dikali 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Hasilnya 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi 40 susunan tim yang mungkin terbentuk. Kemudian kita masuk ke definisi peluang. Kita lebih ke peluang klasik. Apa itu peluang klasik? Yaitu pendekatan klasik terhadap penentuan nilai peluang diberikan dengan menggunakan nilai frekuensi relatif. Andaikan dilakukan percobaan sebanyak N kali dan kejadian A terjadi sebanyak N kurang dari sama dengan N besar kali, maka peluang A didefinisikan sebagai N per N besar, yaitu peluang kejadian dibagi seluruh ruang contoh kejadian. Kemudian ada beberapa kaidah sebaran peluang, yaitu
nilai PXI atau nilai peluang itu berada di lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, di mana I 1, 2 dan seterusnya N. Kemudian jumlah peluang seluruh kejadian dalam ruang contoh itu pasti 1, di mana sigma I sama dengan 1 N, PXI sama dengan 1. Sebagai ilustrasi dari kaidah peluang tadi, yaitu kita misalkan dadu kita lempar. Ruang contohnya ya, semestanya 1 sampai 6. Jadi jumlah ruang contohnya ada 6. Kemudian berapa peluang masing-masingnya? Maka peluang muncul dadu 1, dadu dengan titik 1 pasti sama dengan 1/6. Kemudian sama dengan peluang munculnya 2, sama dengan peluang munculnya 3, peluang munculnya 4, peluang munculnya 5, dan peluang munculnya 6. Keseluruhannya ya, jika dijumlah masing-masing 1/6, 1/6 kali 6 sama dengan 1. Kemudian ilustrasi yang kedua, dari dadu yang dilempar tadi diminta kejadian yang diharapkan muncul adalah sisi kurang atau sama dengan 4. Ya, jadi yang diminta ruang kejadian yang kurang dari sama dengan 4, artinya ruang contohnya menjadi 1, 2, 3, 4. Ada totalnya 4. Maka peluang kejadian A adalah, tadi ya, peluang munculnya seluruh sisi dadu itu ada 6 ruang contoh semestanya. Kemudian ruang kejadiannya ada 4. Maka peluang kejadian A sama dengan 4/6 atau jumlah ruang kejadian dibagi jumlah ruang contoh. Kita bisa sederhanakan menjadi 2/3. Contoh selanjutnya, dalam suatu kepengurusan terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Ini menggunakan contoh yang kombinasi tadi ya. Kita memilih satu tim, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan untuk mewakili Munas. Kalau tadi kan berapa susunan yang bisa terbentuk, sekarang pertanyaannya berapa peluang dari tim tersebut terbentuk. Nah, di mana ruang kejadiannya kan terbentuknya tim terdiri atas 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kita sudah menghitung ya, kombinasi dari susunan tim tadi ada 40 dengan cara menghitung kombinasi 52 dan dikali kombinasi 41. Nah, kemudian berapa ruang semestanya? Nah, jadi 5 laki-laki dan 4 perempuan. Total N adalah 9. Kemudian R-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena tim yang terbentuk adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka kombinasi dari semesta 93 ini adalah 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dikali 3 faktorial. Ruang semestanya 84. Maka peluang terbentuknya tim tadi 2 laki-laki 1 perempuan yaitu peluang A per peluang S semesta. A-nya 40 per 84 disederhanakan menjadi 10/21. Selanjutnya ada hukum penjumlahan dalam peluang. Jadi kalau tadi kita membicarakan satu kejadian saja, bagaimana kalau terjadi 2 atau lebih kejadian? Maka kita hitung peluangnya dengan penjumlahannya atau union. Nah, pertama ada 2 kejadian A dan B ini saling beririsan. Maka peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kemudian kasus yang kedua, 2 kejadiannya saling lepas, saling bebas. Maka peluang A irisan B tentu 0. Sehingga peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, selanjutnya ada hukum perkalian juga di dalam peluang.
Jika terdapat dua kejadian A dan B, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B syarat A, sama dengan peluang B kali peluang A syarat B. Ini jika kejadiannya ada irisan. Tapi kalau saling bebas, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Kemudian apa itu kejadian saling bebas? Kejadian saling bebas adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Nah, untuk menghitung peluang dari dua buah kejadian saling bebas ini, kita menghitung P A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sebagai contoh hitungan, kita diminta menghitung peluang kelahiran bayi. Jika diketahui peluang bayi berjenis kelamin laki-laki adalah 0,6. Jadi peluang bayi yang lahir jenis kelaminnya laki-laki 0,6. Jika ternyata jenis kelamin anak pertama A dan kedua B ini saling bebas, jadi tidak saling pengaruhi nih kelahiran anak pertama dan kedua, diminta berapakah peluang jenis kelamin anak pertama dan anak kedua laki-laki. Jadi A dan B-nya laki-laki. Maka kita tinggal hitung peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, karena anak laki-laki dua-duanya, di mana kelahiran anak laki-laki 0,6, kita tinggal kalikan 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36. Jadi peluang kedua anak tersebut laki-laki lahir yaitu 0,36. Dalam suatu peluang kadang ada peluang bersyarat, yaitu peluang kejadian A dengan syarat kejadian yang lainnya, yaitu kejadian B, di mana kejadian B diketahui telah terjadi. Dengan cara seperti ini, maka penghitungannya dapat dihitung dengan peluang A garing B. Jadi notasi peluang bersyarat yaitu peluang A garis miring B, di mana peluang A garis miring B ini sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Kemudian jika kejadian A dan B-nya saling bebas, maka peluang A bersyarat B dihitung dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, di mana peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B, maka kejadian A dan B saling bebas, maka peluang A bersyarat B sama dengan peluang A. Sebagai ilustrasi ya, dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Kemudian kita ingin mengambil 2 buah bola tadi tanpa pemulihan, artinya tidak dikembalikan ke dalam kotak. Yang ditanyakan berapa peluang bola kedua berwarna merah jika pada pengambilan pertama diketahui berwarna biru. Nah, jadi ini berapa peluang A, tapi syaratnya pengambilan pertama diketahui berwarna biru atau B. Nah, jadi berapa peluang A bersyarat B, kita lihat. Ini ilustrasinya ya. Jadi dalam tabung atau kotak ya, kita ada 5 bola. Nah, yang dimintakan tadi terambilnya bola merah pada pengambilan kedua sebagai A dan terambilnya bola biru sebagai B pada pengambilan pertama. Ketika bola biru kita ambil, jumlah seluruh bola masih 5 ya. Jadi pembilangnya 5. Kemudian bola biru tadi ada 3. Jadi peluang terambilnya bola biru menjadi 3/5. Nah, kemudian pada pengambilan kedua terambil terambil bola merah. Total bola karena sudah diambil biru 1 menjadi hanya 4, pembilangnya 4. Bola merah totalnya ada 2, maka peluang terambilnya bola merah adalah 2/4. Maka tinggal kita masukkan rumus peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, di mana peluang A irisan B ini tadi peluang A kali peluang B.
peluang A-nya 2/4, peluang B-nya 3/5 dikalikan, kemudian dibagi peluang B 3/5, hasilnya 2/4 atau setengah. Jadi bisa dibuktikan juga ya, peluang A bersyarat B ketika saling bebas sama dengan peluang A 2/4. Terakhir, teorema Bayes dalam konsep peluang. Nah, jadi teorema Bayes ini adalah peluang bersyarat juga, tapi syaratnya bisa lebih dari satu. Nah, sebagai contoh soal, sebagai gambaran ya, di Kota Bogor ya, peluang terjadinya hujan 0,6. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap-siap membawa payung. Peluang seorang mahasiswa membawa payung ketika hari hujan adalah 0,8. Kemudian peluang mahasiswa membawa payung ketika tidak hujan adalah 0,4. Yang ditanyakan adalah berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung. Nah, jadi persyaratannya di sini ada peluang mahasiswa membawa payung ketika hujan maupun tidak hujan, serta ada peluang turunnya hujan di Kota Bogor. Nah, bagaimana cara menghitungnya dengan teorema Bayes? Kita misalkan H adalah ketika Bogor hujan, P adalah mahasiswa membawa payung. Nah, berapa peluang hujan? Tadi 0,6. Berapa peluang tidak hujan? Kita tinggal kurangi. 1 dikurangi 0,6, maka peluang tidak hujan adalah 0,4. Kemudian diketahui juga peluang mahasiswa membawa payung ketika hari hujan adalah 0,8 dan peluang mahasiswa membawa payung ketika hari tidak hujan adalah 0,4. Yang ditanyakan berapa peluang hujan dan mahasiswa membawa payung. Nah, ini adalah rumus teorema Bayes, yaitu peluang hujan ketika mahasiswa membawa payung sama dengan peluang hujan irisan mahasiswa membawa payung dibagi peluang mahasiswa membawa payung, sama dengan peluang H irisan P dibagi peluang H irisan P ditambah peluang TH irisan P. Kemudian sama dengan P peluang hujan kali peluang mahasiswa payung ketika hujan dibagi peluang H kali peluang P bersyarat H ditambah peluang TH kali peluang P bersyarat TH. Tinggal kita masukkan ke rumus yang diketahui. Tadi peluang hujan 0,6 dikali peluang mahasiswa membawa payung ketika hujan 0,8 dibagi peluang hujan 0,6 kali peluang mahasiswa membawa payung ketika hujan 0,8 ditambah peluang tidak hujan 0,4 kali peluang mahasiswa membawa payung ketika hari tidak hujan 0,4. Dapatkan hasil 0,48 per 0,64. Ini masih bisa disederhanakan ya. Jadi peluang hujan ketika mahasiswa membawa payung adalah 0,48 dibagi 0,64. Jadi teorema Bayes adalah suatu gugus universum yang disekat menjadi beberapa anak gugus B1, B2 hingga Bn, dan A adalah suatu kejadian pada universum tadi dengan peluang B tidak sama dengan 0. Maka peluang A sama dengan sigma peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Kemudian ada lagi peluang BK bersyarat A dihitung dengan mengalihkan peluang BK irisan A dibagi peluang A. Silahkan diperhatikan diagram sebelah ini. Jadi pada teorema Bayes atau peluang bersyarat BK, universum atau semesta ini dibagi menjadi beberapa ruang contoh, mulai dari B1, B2, dan seterusnya hingga Bn. Dan di antara ruang contoh tadi terjadi kejadian A. Kejadian A ini beririsan pada ruang contoh BI, B2, dan hingga Bn. Maka A sama dengan A irisan B1 ditambah A
irisan B2 dan seterusnya ditambah A irisan BN. Dan peluang kejadian A dapat dihitung dengan menghitung peluang A irisan B1 ditambah peluang A irisan B2 ditambah dan seterusnya peluang A irisan BN. Dengan memanfaatkan sifat peluang bersyarat, maka menghitung peluang BK bersyarat A adalah peluang BK bersyarat A sama dengan peluang BK kali peluang A bersyarat BK dibagi sigma peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Terima kasih. Untuk kuliah peluang sudah selesai. Selanjutnya, untuk memahami rumus-rumus tadi, kita harus melakukan latihan soal di buku Walpole sesuai dengan perintah penghitungan yang ada di teladan di buku Walpole. Anda bisa mencoba menghitung sendiri mengikuti contoh di teladan. Nah, coba dikerjakan di rumah contoh-contoh soal di Walpole. Kemudian jika ada pertanyaan bisa bertanya di WA group atau japri ke saya dan Bu Hida. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.